Halo, selamat malam rekan-rekan audio file dimanapun Anda berada. Selamat malam juga kepada pelanggan West Hi-Fi dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan yang baik malam hari ini saya sedang rileks, ada waktu. Jadi saya teringat akan membagikan kepada teman-teman sekalian beberapa pengalaman saya ya, yang semoga berguna buat teman-teman. Jika teman-teman sudah memiliki setup yang baik, ya di skip saja. Tapi ini mudah-mudahan berguna bagi rekan-rekan audiofil sekalian ya. Tips dari saya adalah begini, jika kita mendambakan sebuah sistem audio yang dimana kita sudah korbankan uang banyak, sudah keluarkan uang banyak, sudah keluarkan waktu yang banyak, dan jika manfaatnya itu tidak dirasakan atau ada manfaat-manfaat yang belum bisa dirasakan akibat kita tidak tahu, akibat ketidaktahuan kita, sedangkan perangkat yang kita miliki sejatinya bisa memberikan lebih, nah itu kan sayang ya. Nah, jadi untuk mendapatkan satu sistem yang baik, nggak perlu, maksud saya baik, nggak perlu related dengan mahal ya, karena yang mahal juga belum tentu baik ya kalau kita tidak memahami settingnya ya. Nah jadi pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan masukan kepada rekan-rekan sekalian. Ada baiknya kita dituntun oleh senior-senior kita dalam men-setup audio system kita ya. Selain dari informasi dari teman-teman dekat, nah kita juga berpedoman kepada para audiofil yang lebih duluan atau para engineer yang lebih duluan meneliti hal ini ya. Nah, poinnya adalah setelah atau sebelum kita memiliki perangkat audio atau setelah memiliki perangkat audio, nah ada baiknya Anda memiliki software seperti ini ya. Software seperti ini adalah piringan hitam ya, piringan hitam yang berisi tentang cara setup sebuah sistem audio ya, dan ini dalam bentuk CD. Dalam bentuk CD cara setup sebuah sistem audio juga. Dalamnya ada guide. Nah, bukan hanya dua ini, kebetulan saya punyanya ini, belinya ini ya. Tapi sebetulnya ada banyak. Ini kebetulan yang dirilis oleh Civil Record ya, Civil Lab. Nah, ada juga dari lab-lab lain yang memproduksi ini ya, bisa dibeli di toko-toko CD. Nah, ini juga sama, banyak stereo test lain yang bisa dimiliki. Tapi isinya kurang lebih ya sama, mengguide kita untuk mendapatkan, mengoptimalkan sistem yang kita punya. Nah, bagaimana dengan yang streaming ya? Nah, kalau kita melalui streaming itu mudah sekali ya. Cari saja di search engine-nya apa itu yang seperti ini ya. Cari di search engine-nya yang seperti ini, nanti hasilnya sama di dalamnya ya. Ada track-track yang akan menuntun kita supaya kita mudah gitu untuk mengecek sistem kita, dan
kita ada di jalur yang benar, ya. Nah, salah satu contoh apa yang ada di track dalam sini, ya, itu adalah ada frekuensi respon test, left and right channel. Nah, terus ada lagi di bawahnya channel separation, pemisahan channel kiri dan kanan, ya. Terus di balik kanan dan kiri, terus ada phono cartridge tracking. Nah, di phono cartridge tracking ini pun dikasih tahu, ya, bagaimana cara setting cartridge dan lain-lain. Ya, di CD ini pun sama, kurang lebih isinya seperti itu, ya. Nah, jadi setelah kita mempunyai software yang seperti ini, setelah mempunyai guidance yang seperti ini, nah, kita bisa praktekkan, ya. Jadi praktekkan atau playkan aja sistem ini di audio Anda, di turntable-nya atau di CD player-nya, gitu, ya. Nah, ikuti track-nya yang ada di dalam. Nah, misalkan ya, track pertama itu dia akan mengetes polarity dari sistem yang sudah Anda rangkai. Nah, setelah sistem Anda sudah rangkai, misalkan dari sourcing CD player ke amplifier, baru ke speaker, dan itu kan dikoneksi pakai kabel-kabel. Nah, apakah kabel itu sudah baik, sudah nempel dengan benar, sudah dipasang dengan benar? Nah, itu awal yang paling baik, ya, pakai seperti ini. Pakai alat guidance seperti ini untuk mengeceknya, ya. Jadi waktu nanti muncul sinyal daripada alat tes ini, begitu di play di CD player kita atau di piringan hitam kita, nanti dia akan memberikan guidance suara left speaker, right speaker, ya. Nah, begitu left speaker itu harus speaker kiri yang bunyi, dan right speaker itu seperti ke kanan yang bunyi. Nah, ini kelihatan sepele, tapi nanti pada waktu Anda playback itu sangat berpengaruh sekali, ya, sangat berpengaruh. Jadi kalau left speaker itu ditaruh di right, right speaker itu ditaruh di left, kebalik, jadi seolah-olah Anda akan nonton di belakang panggung, di belakang stage, ya, terbalik. Ya, jadi apa yang waktu studio recording produksi lagu-lagu yang mereka produksi waktu di playback di tempat kita kebalik. Nah, itu akan mempengaruhi kualitas yang sangat besar sekali, ya. Nah, tapi bagaimana cara mengetahuinya bahwa kita nggak salah pasang kabel, nggak salah posisi speaker? Ya, di guide pakai ini, melalui apa tadi? Salah satu tracknya yaitu track untuk mengecek left atau right speaker ini sudah benar. Nah, setelah itu dia juga ada di track lainnya itu untuk mengecek polarity. Jadi mengecek polarity itu begini, misalkan dia software ini mengatakan center. Jadi begitu di center, suara itu harus center di tengah, ya. Itu in phase. Jadi dalam fasa, ada di dalam fasa. Nah, tapi kalau keluar fasa itu harus out of phase. Nah, kalau begitu track ini mengemukakan out of phase, gak boleh ada di tengah suaranya. Vokalnya itu gak boleh center di tengah. Begitu out of phase, itu dua-duanya ke samping suaranya, langsung split suaranya. Nah, begitu masuk ke center, dia harus vokalnya itu di tengah lagi. Nah, itu kenapa? Jadi kalau kita memasangkan speaker ini, kabel plus dan kabel minus, polarity plus dan minus, itu terbalik di salah satu speaker akan ketahuan. Nah, ketahuannya begini. Begitu track yang diputar itu ternyata bilang center, nah dia akan split. Begitu dia bilang out of phase, dia akan fokus di tengah. Nah, itu terbalik. Jadi seharusnya begitu in phase itu harus ada di tengah vokalnya. Begitu out of phase itu harus ada di samping kiri dan samping kanan, split dia. Ya, itu
itu pun sangat berguna karena begitu salah satu kabel terbalik, efeknya itu dahsyat. Speaker Anda miliaran rupiah, kalau Anda tidak mengetahui plus minusnya itu kebalik, akan drop kualitinya ya. Jauh sekali dropnya dari suara fokusnya, dari suara bassnya, begitu balance-nya itu di amplifier kita putar ke kiri, bassnya jadi bagus. Begitu dipasang balance-nya di center di tengah, bassnya hilang. Nah separah itu. Nah makanya saya untuk memaksimalkan sistem audio teman-teman sekalian, jangan gampang menjudge bahwa sistem yang kalian punya itu jelek. Ya itu harus dilakukan tes supaya si sistem itu sudah berada di jalur yang benar. Ya supaya ada di jalur yang benar, gimana caranya? Ya pakai ini, pakai stereo test ini, nggak bisa pakai kuping doang. Ya nggak bisa pakai kuping doang karena kita nggak tahu waktu recording yang left channel yang mana, yang right channel yang mana, kan nggak tahu. Nah jadi harus pakai ini ya, pakai alat ini itu akan terpenuhi. Terus pada waktu dia mengetes tentang stagingnya itu ada suara depth. Depth itu ke belakang sekali, ada suara orang jalan, tek 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 tek, semakin lama semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Nah itu nanti akan ketahuan ya bahwa sistem kita ini udah dapet depthnya di belakang suaranya sekali sampai dia datang ke depan tek 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 gitu. Terus ada suara yang orangnya itu jalan ke kiri, jalan ke kanan. Nah itu pun membantu ya. Saya temukan dulu di EMA itu. Di EMA itu jadi CD yang di audio mobil ya, di audio mobil. Nah, tesnya ada yang seperti itu juga. Terus ada track-track lagu yang memang khusus dibikin oleh laboratori, oleh studio rekamannya dalam bentuk lagu yang sudah direkam khusus untuk mengetahui gitu. Lagu ini direkam berapa dB. Terus lagu yang sama di track berikut direkam berapa dB dinaikin. Dinaikin lagi berapa dB. Ya. Nah, jadi itulah kegunaannya stereo test untuk sistem audio di rumah kita. Dan ada banyak lagi track-track itu, ada track sirkuit. Jadi suaranya itu bisa seolah seperti suaranya surround ya, padahal speaker cuma 2 di belakang. Nah begitu ada track di sirkuit itu sepeda motornya jauh gitu di belakang. Nah begitu dia lewat sing ke kanan terus ke belakang jauh muter lagi ya, seperti itu. Nah di salah satu CD-nya itu pun ada demo dari ini ya, dari lagunya Roger Water ya, lagunya Roger Water. Nah jadi kita tidak hanya mendengarkan speaker kiri, speaker kanan, tidak. Kiri depan, kanan depan, tidak. Jadi suaranya itu bisa sebelah kanan samping kita seolah-olah. Ada salah satu track ya, kalau Anda punya CD-nya Roger Water ya, tentang yang ada lagu Brick in the Wall itu ya. Nah itu di sebelah kanan, itu sebelah kanan persis, jadi bukan sebelah kanan depan, itu bukan, sebelah kanan persis kita, dan sebelah kiri persis itu seolah-olah ada suara dari situ. Padahal sebelah kanan kiri kita kan nggak ada speaker, speaker cuma ada di depan kiri, depan kanan, di samping kita nggak ada, tapi itu bisa terasa. Nah coba bereksperimen. Sayang saya lupa naruhnya itu di mana yang si Roger Water itu. Terus ada suara helikopter di atas kita. Nah kalau sistem kita nggak di-guide dengan yang alat-alat ini, kita nggak tahu bahwa sistem kita bisa seperti itu gitu, dan nggak usah mahal. Ya kalau setupnya sudah benar, walaupun pakai amplifiernya itu NAD, tapi kalau setupnya sudah benar, nah itu tuh bisa dinikmati. Jadi tidak hanya wow ini suara bassnya bulat, wow treble-nya mantap, atau treble-nya halus, atau mid range-nya open. Nah bukan hanya itu yang akan nanti didapatkan kalau kita mengikuti petunjuk ini.
kita akan heran. Jadi audio yang kita punya tuh ternyata dahsyat ya. Nah, cuman balik lagi, satu yang penting adalah listening room-nya. Jadi kalau kita taruh di ruangannya, di ruang dapur atau di ruangan tamu atau di ruangan yang blong ke sana kemari, dan memang kita nggak terlalu menuntut dari sebuah sistem audio, jadi mendengarnya pun sambil kerja, sambil makan, sambil apa, nggak perlu saya rasa menggunakan ini ya. Tapi kalau kita pengen serius melihat keasikan atau kehebatan dari sound system ini, dan kita duduk di sweet spot, nah orang-orang seperti itu saya rasa ini sangat membantu ya. Jadi sekali lagi, walaupun kita pakai integrated amplifier atau pakai preamp power, entah itu pakai yang brandnya mahal atau brandnya sesuai dengan kantong kita, maksimalkanlah ya. Karena kalau tidak maksimal, ada kesalahan, hancurlah suaranya gitu ya. Ya sebagai asumsi ya, sebagai analogi ya, tadi kita pakai speakernya Wilson Audio yang mahal, coba balik kabel speakernya satu atau kabel midrange-nya balik, apa enggak berantakan suaranya. Nah itu salah satu contoh ekstrimnya gitu ya. Nah belum lagi kalau kita mainnya barang second, apakah nah ini nggak bisa mendetek kalau untuk itu ya, untuk kualitas suatu barang second. Ya kualitas barang second itu kerjaannya daripada audiophile yang berpengalaman dan teknisi yang tahu bahwa ini sudah diutak-atik atau belum, atau masih original pabrikannya. Nah itu yang saya sampaikan malam ini, karena saya teringat waktu saya santai ini ya, semoga ini bisa bermanfaat ya, karena ini tidak mengeluarkan uang banyak. Apalagi kalau Anda udah punya streamer, tinggal di search aja di sana di streamer itu bahwa ini akan didapatkan di sana, lalu di play gitu ya. Ikuti petunjuknya dan harus sesuai hasilnya nanti dengan petunjuknya. Setelah itu selesai, nah baru nikmati apa perbedaan dari sound system Anda, sampai sehebat apa sound system yang Anda punya ya. Ini saya pakai peredamnya, pakai peredam-peredam yang mungkin kalau Anda budget nggak terlalu banyak ya, tapi sangat bermanfaat ya. Pakai ini, pakai traynya telur ya, murah meriah dan efeknya bagus. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review saya berikutnya. Selamat malam, salam audio dari West Hi-Fi.